Saya dari Prodi PAI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai LPP dan materi dari kelas 8 semester genap yang berjudul Ku Seimbangkan Dunia dan Akhiratku dengan Usaha dan Ibadah. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Sekolah MTS Al-Barokah, mata pelajaran Al-Quran dan Hadis, kemudian kelas 8 semester genap, alokasi waktu 2 kali 40 menit atau 1 kali pertemuan. Materi pokoknya yaitu ku seimbangkan urusan dunia dan akhiratku dengan ibadah dan usaha. Kemudian ada kompetensi dasar yaitu 3.6 dan 4.6. Kemudian ada alat dan media pembelajaran. Nah, yang digunakan yaitu yang pertama ada alat. Alatnya itu apa saja yang digunakan? Ada spidol, ada papan tulis, kemudian ada juga gambar. Yang kedua yaitu ada media pembelajaran. Yang digunakan yaitu ada worksheet atau lembar kerja siswa yang diberikan guru kepada siswa saat melakukan penugasan, diberi per orang ataupun per kelompok. Kemudian ada lembar penilaian, itu punya guru untuk menilai siswa. Kemudian ada PowerPoint yang ditayangkan saat sedang berlangsungnya pembelajaran yang menjadi medianya tersendiri, yaitu yang selanjutnya ada sumber belajar yang merupakan rujukan dalam pembelajaran. Ada apa saja? Yaitu yang pertama ada mushaf Al-Quran dan terjemahnya. Yang kedua ada buku paket Al-Quran Hadis kelas 8 MTS Kemenag 2020. Kemudian ada juga buku guru dan buku siswa. Kemudian ada internet. Dan yang terakhir digunakan juga jurnal. Yang selanjutnya yaitu ada indikator pencapaian kompetensi. Itu ada 5 poin. Yang pertama, menerjemah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustawrid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Poin yang kedua yaitu menjelaskan isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustawrid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Poin ketiga yaitu 3.6.3 menganalisis keterkaitan antara hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustawrid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Poin keempat yaitu 4.6.1 menghafal hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustawrid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Poin yang kelima yaitu 4.6.2 mendemonstrasikan hafalan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustawrid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, menerima bahwa aktivitas kehidupan dunia sebagai perantara mencari bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Yang kedua, yaitu menjalankan sikap sungguh-sungguh dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, diniatkan juga ibadah untuk kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga yaitu memahami isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Abu Mustawrid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Yang keempat yaitu mendemonstrasikan hafalan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustawrid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat.
Yang kelima yaitu mengkomunikasikan kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustawrid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu ada perencanaan pembelajaran. Di sini berisikan 3 poin, yaitu ada pendekatan pembelajaran, ada strategi pembelajaran dan metode. Yang pertama yaitu ada pendekatan pembelajaran. Di sini menggunakan contextual learning. Nah, kontekstual sendiri yaitu suatu proses pendidikan yang bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dengan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan dengan penerapan dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan sehari-harinya. Yang selanjutnya itu ada strategi pembelajaran. Di sini menggunakan 2 strategi. Yang pertama ada interactive learning. Nah, interactive learning yaitu biasa dikenal sebagai strategi pembelajaran interaktif yang merupakan salah satu strategi pembelajaran yang mengutamakan aktivitas diskusi, yaitu diskusi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, maupun siswa dengan lingkungannya. Yang kedua ada strategi kooperatif, yaitu strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama, kelompok, dan interaksi antar siswa. Yang selanjutnya itu ada metode. Ada metode ceramah, ada juga metode diskusi, metode tanya jawab, dan metode penugasan. Ceramah ini yaitu guru menyampaikan materi secara lisan, sedangkan siswa hanya mendengarkan dan menulisnya. Nah, di sini gurulah yang aktif, sedangkan siswa pasif. Yang kedua yaitu ada diskusi. Diskusi ini yaitu salah satu cara mendidik yang berupaya memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi, yang masing-masing mengeluarkan pendapat atau argumennya. Yang ketiga yaitu ada metode tanya jawab, yaitu cara mengajar dan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik. Dan yang terakhir yaitu ada metode penugasan, yaitu dengan guru memberikan tugas baik itu untuk perorangan maupun untuk kelompok. Yang selanjutnya masuk ke dalam kegiatan inti. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini guru mengawali pembelajaran dengan memberikan salam, kemudian berdoa bersama-sama bagi kemanfaatan dan keberkahan ilmu yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu guru mengkondisikan suasana belajar yang efektif, maksudnya yaitu dengan menyuruh mempersiapkan dulu seperti bangkunya, alat belajarnya dikeluarkan ya. Kemudian guru juga mengecek kehadiran apakah ada yang tidak masuk karena sakit atau izin. Yang selanjutnya yaitu guru menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran, yaitu guru dengan memberikan motivasi belajar seperti anak-anak apakah sudah siap untuk mengawali pembelajaran kita kali ini? Ya seperti itu ya, jadi memberikan semangat, motivasi agar fisik dan psikisnya itu sudah siap. Nah, kita masuk ke bagian kegiatan inti. Nah, dalam kegiatan inti ini ada 5 tahapan. Yang pertama ada kegiatan literasi, yang kedua ada critical thinking, yang ketiga ada collaboration, yang keempat ada communication, dan yang kelima ada creativity. Nah, kita bahas satu persatu. Ada yang pertama yaitu ada kegiatan literasi. Nah, di sini peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Nah, mereka diberi bahan bacaan terkait dengan materi hadis riwayat
Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Nah, bacaannya ini guru memberikannya lewat PowerPoint ya. Karena di sini media pembelajarnya itu lewat PowerPoint, maka disediakanlah bahan bacaannya itu terdapat dalam PowerPoint. Kemudian ada juga di buku siswa paket ya, buku paketnya masing-masing ya. Siswa mempunyai satu per orang satu. Kemudian yang kedua yaitu ada critical thinking. Nah, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, mulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Nah, pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid. Nah, di sini guru menampung pertanyaan-pertanyaan yang belum dipahami oleh siswa. Bisa itu pertanyaan faktual ataupun hipotetik. Yang ketiga yaitu ada collaboration. Nah, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok ya untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan mempresentasikan ulang, saling bertukar informasi mengenai hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid ini. Karena di sini kita akan memakai dalam RPP ini menggunakan strategi interaktif dan kooperatif ya, diskusi dan berkelompok. Kemudian yang keempat ada communication. Nah, di sini peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditangkapi kembali oleh kelompok atau individu yang melihat presentasinya ya. Kemudian yang kelima yaitu ada creativity. Nah, di sini guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari yang berkaitan dengan pelajaran yang terjadi, yaitu tentang hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid mengenai apa? Mengenai adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga ada penutup. Nah, di sini guru dan peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan pembelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dari pembelajaran yang baru dilakukan. Kemudian, guru memberikan tugas atau PR kepada siswa, baik itu tugas kelompok maupun tugas individu. Yang selanjutnya yaitu guru mengakhiri proses pembelajaran dengan mengajak mensyukuri atas keberhasilan proses pembelajaran dan berdoa bersama-sama. Dan yang terakhir yaitu guru memberikan salam. Kemudian kita akan memasuki bagian yang terakhir yaitu penilaian. Nah, penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan guru. Tapi ada beberapa ya, yaitu ada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya. Nah, yang pertama ada sikap. Nah, teknik penilaiannya itu melalui observasi, penilaian diri, dan jurnal catatan guru. Nah, observasi di sini yaitu guru langsung mengamati karakteristik si siswa pada saat proses pembelajaran. Jadi guru akan tahu bagaimana karakteristik siswa tersebut. Kan masing-masing akan berbeda ya. Jadi guru mempunyai penilaiannya tersendiri. Kemudian penilaian diri. Iya, yang tadinya masih berhubungan, penilaian diri ini jadi menilai masing-masing individu si siswa, menilai dirinya, sikapnya, perbuatannya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Kemudian ada jurnal catatan guru. Nah, ini merupakan alatnya ya. Jika menilai itu dimasukkan ke jurnal catatan guru. Nah, bentuk instrumennya itu alat yang digunakannya itu yang tadi yaitu catatan dalam jurnal guru. Kemudian aspek pengetahuan, teknik penilaiannya itu bisa tes tulis, kemudian ada tes lisan dan penugasan.
Nah, tes tulis yaitu tes yang melalui tulisan. Jadi siswa menjawab, jikalau itu tesnya pertanyaan, maka siswa menjawabnya itu dengan tulisan. Kemudian tes lisan yaitu langsung menjawab dengan lisan, secara langsung, secara lisan dengan tatap muka ya. Kemudian ada penugasan, jadi guru memberikan tugas kepada siswa untuk menilai sejauh mana pengetahuan si siswa itu dalam materi atau pembelajaran yang baru dilaksanakan ya. Nah, bentuk instrumennya itu rubrik penilaian individu dan kelompok. Jadi bentuk penilaiannya itu bisa berupa penilaian secara individu, bisa juga secara kelompok. Kan suka ada penugasannya itu ada yang individu, kelompok. Nah, dengan bentuknya itu atau bentuk instrumennya itu atau alatnya itu bisa berupa rubrik penilaian kelompok ataupun individu. Tergantung pada tugasnya ya, tesnya itu untuk individu kah ataukah untuk kelompok. Yang ketiga yaitu ada aspek keterampilan. Nah, aspek keterampilan ini teknik penilaiannya itu terdapat ada dua, yaitu unjuk kerja atau praktek. Yang kedua yaitu ada project. Nah, unjuk kerja ini, praktek ini yaitu dilakukannya misalnya di depan kelas, dipraktekkan yaitu melalui lisan, ditambah dengan adanya perbuatan-perbuatan ya, seperti praktek sholat, dipraktekkanlah sholat dengan bacaan doa-doanya. Kemudian ada project itu membuat sesuatu produk atau membuat sesuatu tugas yang menghasilkan yang dijadikan produk ya, seperti membuat poster. Nah, itu poster itu adalah sebuah project seperti itu. Nah, rubrik penilaiannya itu berupa apa? Berupa penilaian presentasi di depan kelas seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga selalu terus sehat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Di sini siapa KM-nya? Ajis. Oh iya, Ajis tolong pimpin doanya ya. Bangkunya rapikan terlebih dahulu ya. Yo. Kemudian alat tulisnya keluarin dari tas. Buku paketnya juga ya. Ayo siapin. Sudah rapi ya. Kalau begitu ibu akan mengabsen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran siswa ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Akila dan Moja. Mereka berdua kenapa? Sakit. Nah, semoga teman kita ya berdua ini, yaitu Akila dan Moja, diberikan kesehatan kembali agar bisa belajar bersama dengan kita ya. Amin. Berarti yang tidak sekolah kan 2, murid ada 28. Di sini ada 26 orang ya yang hadir. Iya. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kuseimbangkan kehidupan dunia dan akhiratku dengan usaha dan ibadah. Nah, tugas kita sebagai seorang muslim adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun juga di akhirat. Islam mengajarkan bahwa hidup harus seimbang antara dunia dan akhirat. Dunia harus disiapkan untuk menuju hidup yang kekal dan abadi, yaitu di akhirat. Nah, sebagai seorang muslim juga kita perlu menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Maka hendaknya menjadikan dunia ini sebagai jembatan untuk menuju kebahagiaan akhirat yang kekal.
Di bab ini kita akan membahas dua pokok bahasan, yaitu hadis Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustawrid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Nah, yang pertama ya, ada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Berikut adalah hadisnya, sudah tertera ya di PowerPoint. Nah, Ibu akan bacakan, kalian dengarkan ya dengan seksama. An Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma aslih li dinil ladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunya yallati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati lati fiha ma'adi waj'alil hayati jiyadatali fi kulli khairi waj'alil mauta rohatali min kulli syarri. Riwayah Muslim. Nah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki akhiratku yang kesana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian ini sebagai kebebasan dari kejahatanku." Isi kandungan ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat meminta dan tempat bergantung, tempat berkeluh kesah dari segala masalah, tempat mencurahkan resah dan gundah gelisah setiap hambanya. Dalam kondisi seperti ini, maka berdoalah kepadanya. Jangan hanya kita curhat kepada teman saja ya anak-anak, tapi ini kan curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pembolak-balik hati, yang maha menenangkan hati ini ya anak-anak. Jadi dari sini maka berdoalah kepadanya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah ini mengisyaratkan 5 hal penting yang harus menjadi permohonan kepada Allah dalam doa-doa kita. Yang pertama, ya Allah, perbaiki agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Nah, ini mengisyaratkan betapa pentingnya berpegang teguh pada agama Allah. Jika agama seseorang rusak, maka rusak pula lah kehidupannya, baik itu dunia maupun akhirat. Dan begitu pula, jika agamanya baik, maka baiklah pula kehidupan dunia maupun akhiratnya. Sedemikian pentingnya berpegang teguh kepada agama, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 85 yang artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima atau agama itu daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, dengan demikian maka selayaknya kita memohon agar selalu dapat pertolongan dari Allah dalam perbaikan agama. Dengan semakin baik agama kita, maka menjalankan kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat akan semakin baik. Kita akan menjadikan kehidupan dunia senantiasa sejalan dengan perintah-perintah Allah. Tetapi sebaliknya, semakin lemah agama kita, maka akan semakin jauh pula dari ketaatan kepada Allah. Sebagai jalan untuk perbaikan agama adalah mendomani Al-Quran dan hadis
Keduanya adalah pedoman hidup keselamatan di dunia maupun di akhirat. Jadi, sangatlah penting bagi kita untuk selalu berpegang teguh terhadap agama, karena akan dapat membantu kita menjadi bahagia di dunia ini maupun di akhirat, jikalau kita terus berpegang teguh dengan agama Allah. Yang kedua, ya Allah, perbaiki duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Nah, ini mengisyaratkan ya bahwa kita boleh meminta kepada Allah agar segala urusan dunia ini menjadi baik. Meminta rezeki yang halal, kemudian yang cukup dan bermanfaat. Meminta keluarganya sakinah, mawaddah warahmah jika yang sudah menikah ya. Kemudian meminta kebutuhan dengan baik, baik itu sandang, pangan, papan, kemudian ada meminta pekerjaan, meminta untuk pekerjaan yang halal ya. Kemudian kita bisa meminta ilmu yang bermanfaat untuk menuju akhirat. Nah ya, terutama bagi kita para pencari ilmu atau para yang masih sekolah, kita meminta agar diberkahkanlah ilmu kita ya, supaya bermanfaat ilmu kita. Kita juga bisa meminta doa agar orang tua kita hidupnya panjang umur, sehat selalu. Pokoknya semua hajat kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaga kehidupan kita ya, seperti itu. Nah, sehingga dengan kecukupan dunia tersebut, maka menjadi tenang dan tentram kehidupan ini. Tujuan hidup seseorang muslim adalah akhirat. Surga adalah puncak cita-cita semua umat muslim. Maka umat muslim berpendirian padahal kehidupan akhirat ini lebih baik dan lebih kekal. Nah, itu tercantum dalam Quran surat Al-A'la ayat 17. Dan mereka yakin bahwa cinta dunia hanya akan membawa kebencana apabila tidak didampingi oleh kecintaan kita terhadap akhirat. Nah, yang ketiga yaitu, ya Allah, perbaiki bagiku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Nah, ini permintaan kepada Allah agar selalu dapat beramal soleh sampai ajal yang menjemput. Nah, apapun yang kita miliki, mintalah kepada Allah agar dapat menghantarkan kita ke kebahagiaan di akhirat. Karena kita akan kembali kepada zat yang menciptakan kita, yaitu Allah. Maka mintalah semua hajat kita kepada sang pemilik kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat yaitu, ya Allah, jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Nah, ini permintaan agar umur yang Allah berikan dapat digunakan untuk selalu dalam berbuat kebajikan dan kebaikan ya. Dapat melaksanakan ibadah baik langsung kepada Allah melalui sholat, puasa, kemudian haji, maupun melalui sesama manusia seperti sedekah, infak. Nah, kita harus meminta agar kehidupan ini menjadi baik untuk kita, agar kita tidak terjerumus ke dalam yang negatif, agar kita bisa menghindari apa itu hubbu dunia atau cinta yang berlebihan kepada dunia. Kita berdoa agar dijadikan kehidupan di dunia ini sebagai bekal nanti untuk di akhirat ya, seperti itu. Kemudian ya, poin yang kelima yaitu, ya Allah, jadikanlah matiku
sebagai kebebasanku dari kejahatan. Nah, dalam doa ini berisi harapan agar ketika kita mati atau kematian itu tiba, maka Allah membebaskan, memaafkan atas kejahatan, kesalahan, kekeliruan selama hidup di dunia. Dengan datangnya kematian, benar-benar kita akan kembali kepada Allah dengan husnul khotimah, dan dengan kematian sebagai akhir perilaku yang sesuai dengan perintah Allah. Nah, kita itu ya meminta kepada Allah agar matiku ini menjadi kebebasan dari kehilafan, kesalahan atau kejahatan yang selama ini dilakukan di dunia. Karena manusia itu tempatnya hilaf, ya, tempatnya hilaf. Maka sepantasnya kita meminta doa untuk dijadikan jika ajal tiba menyebut kita atau kematian tiba menyebut kita berdoa agar kematian itu bisa menjadi kebebasan dari segala kejahatan, kekeliruan ataupun kehilapan kita selama hidup di dunia ini. Sampai penjelasan di sini, apakah sudah dipahami anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, Ibu lanjutkan ya. Kemudian kita akan masuk ke dalam subbab yang kedua atau hadis mengenai hadis riwayat Muslim dari Mustawrid tentang adanya kehidupan dunia dan akhirat. Ibu akan bacakan kembali ya. Kalian cukup lihat yang ada di PowerPoint ya, yang sudah Ibu sharekan ya kepada kalian. Kemudian cermati atau dengarkan dengan seksama ya. Ibu akan bacakan. Haddatsana Qaisun qala sami'tu Mustawrid Bani Fihr yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mad dunya fil akhirah ila mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadihi wa asyara Yahya bisababati fil yammi falyanduri bima tadaji, riwayah Muslim. Nah, artinya telah menceritakan kepada kami Qais berkata, aku mendengar Mustawrid, salah seorang dari Bani Fihr, berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, tidaklah dunia di akhirat kecuali seperti sesuatu yang dijadikan oleh jari salah seorang dari kalian. Yahya berisyarat dengan jari telunjuk di laut, maka perhatikanlah apa yang dibawa. Hadis riwayat Muslim. Isi kandungan dari hadis ini yaitu hendaknya manusia berhati-hati dengan dunia karena ia tampak menyenangkan dan menggiurkan semua mata manusia. Jangan sampai karena terpesona dengan indahnya dunia, kelak di akhirat yang kekal akan menjadi sengsara karena kita melupakan kehidupan akhirat dengan terlalu cinta kepada dunia ini. Nah, dalam Quran surat Al-Imran ayat 14 Allah berfirman, dijadikan indah pula pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, kemudian binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Maka
Dalam hadis riwayat Muslim dari Mustaurid ini memberikan peringatan kepada kita bahwa dunia ini bagai air di ujung jari yang dicelupkan ke dalam lautan. Dunia ini hanya sedikit, kecil dan sementara. Yang kekal dan abadi yaitu kehidupan di akhirat. Sebagai orang yang beriman ya, selaku muslim, nah, kita harus memiliki pandangan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik itu harta, tahta, wanita, kekuasaan, dan kekuatan materi apapun, hanyalah sebagai sarana untuk amal di akhirat. Dunia ini adalah jembatan penyelenggaraan menuju akhirat, untuk menuju surga. Dan surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa beramal soleh di kehidupan dunia. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu simpulkan saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pada hari ini kita membahas apa saja? Ayo. Iya, betul ya. Pada hari ini kita membahas mengenai seimbangnya kehidupan dunia dan akhirat dengan usaha dan ibadah. Ada dua bahasan pokok ya, yaitu ada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Ibu cukupkan sekiannya pertemuan kali ini. Oh iya ya, lupa. Ibu di dalam buku paket ada tugas evaluasi, yaitu ada PG 10 dan esai 5. Kalian kerjakannya, ini tugas individu. Kemudian minggu depan kumpulkan di meja Ibu di buku masing-masing ya. Oh iya, satu lagi, mufrodatnya tuliskan ya. Bisa jadi itu akan muncul dalam ulangan kita nanti. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.